Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim, para ulama yang saya muliakan, yang saya hormati, dewan juri, dewan hakim, dan tidak lupa para kerabat dai dan daiyah yang saya semangati. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya, Iza Purnamawati, dari Universitas Muhammadiyah Metro, ingin menyampaikan ceramah yang saya beri judul Sikap Ikhlas Menghadapi Cobaan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang luput dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ketika kita yang ditimpa musibah, ketika kita yang dikasih ujian, kita harus menerimanya dengan hati yang ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas yaitu menerima segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu karena Allah. Saya sholat, saya kerjakan karena Allah. Saya infak, saya kerjakan karena Allah. Nah, bagaimana jika saya sholat dan saya infak, saya kerjakan karena mengharapkan surga? Apakah itu ikhlas? Ikhlas enggak? Jawabannya ikhlas. Karena kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Ikhlas itu kan karena Allah. Nah, Allah perintahkan kepada saya kerjakan. Sekarang Allah suruh saya. Allah perintahkan kepada saya, kamu kerjakan ini, saya siapkan surga untukmu. Kejarlah surga itu. Kira-kira saya kejar gak surganya? Ya saya kejar, karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah gak perintahkan, tidak mungkin saya kejar. Dan tidak mungkin juga saya bakal tahu bahwa surga adalah balasannya. Maka belajarlah ikhlas, yaitu menerima segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya walanabluwannakum, dan kami perintahkan dan kami beri ujian kepadamu. Kita semua akan diberi ujian oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Yaitu seperti rasa takut, rasa kelaparan, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita sayang, ataupun musibah-musibah lainnya yang tidak kita ketahui. Kemudian Allah akan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Kalau kita sabar, kalau kita ikhlas dengan cobaan yang Allah berikan, maka kita akan diberikan berita gembira, yaitu berupa anugerah. Yaitu apabila orang-orang yang ditimpa musibah mau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Itu bukan sekedar ucapan saja, tetapi mengingatkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu adalah titipan Allah. Jika Allah memintanya kembali, bukan berarti kita kehilangan itu, bukan. Akan
akan tetapi mengembalikan segala sesuatu kepada pemilik yang sebenarnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Seberat apapun cobaannya, itu adalah cobaan dari Allah. Seberat apapun cobaannya, maka akan dekat pula pertolongan Allah. Apa buktinya? Seberat-beratnya ujian, begitu rasa puncaknya berat, maka dekatlah kita dengan pertolongannya Allah, dengan petunjuknya Allah. Allah kasih petunjuk di situ. Nah, apabila cobaan yang menimpa kita itu bukan berarti Allah benci sama kita, itu bukan. Akan tetapi Allah sayang kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Derajat kita akan diberikan oleh Allah di sisinya. Maka kenapa ketika kita mendapatkan musibah, kita harus menerimanya dengan hati yang ikhlas. Ini mengajarkan kita bahwasannya hidup itu bukan hanya kebahagiaan saja, tetapi perjuangan bagaimana rasa ikhlas, bagaimana rasa sabar, dan bagaimana rasa berbaik sangka kepada Allah. Kesimpulannya adalah kita diberikan ujian oleh Allah itu sebagai pelajaran oleh Allah, supaya kita bisa ikhlas, bisa sabar, bisa menerima segala sesuatu. Maka di situ Allah letakkan sebuah anugerah. Nah, hati yang ikhlas dengan pengakuan yang tulus, Allah akan membukakan pintu doa supaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.